Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kominfo, yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian BKPP, Bapak Ibu, teman-teman dari narasumber dan juga dari media. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kami akan menyampaikan, kalau tadi 10 menit mungkin ini 4 menit ya Bu Rira, nanti yang 6 menit Bu Rira, karena dari Dinas Pendidikan berdua. Bapak Ibu, kami dari SMP, nanti disambung dari bidang SD oleh Bu Rira. Bapak Ibu yang kami hormati, di Dinas Pendidikan ada program namanya ini adalah beasiswa pendidikan dasar. Tentu kalau yang bidang SMP menangani jenjang SMP, kalau yang bidang SD menangani jenjang SD. Ibu dan Bapak, sebagaimana kita ketahui, ini terus-menerus pemerintah mengupayakan bagaimana pendidikan bisa bermutu dan bermutu untuk semua. Nah, salah satu upayanya pemerintah, khususnya adalah pemerintah pusat, memberikan untuk menjamin semua itu bisa berjalan, memberikan namanya program Indonesia Pintar. Nah, kemudian program Indonesia Pintar ternyata tidak bisa mengcover semua yang ada. Nah, di Sleman sendiri, Ibu dan Bapak, ini ada fase 1 dan ada fase 2. Fase 1 dari Kabupaten Sleman ini baru untuk PIP itu adalah 3.673 siswa, sedangkan untuk fase 2 yang sekarang ini sedang proses ini adalah 2.376. Padahal jumlah siswa SMP tentu jauh dari itu, dan dari itu yang merupakan siswa miskin dan rentan miskin ini masih lumayan banyak. Nah, oleh karena itu melalui pendidikan dasar khususnya jenjang SMP ini memprogramkan adanya beasiswa yang tentu ini adalah sejalan, serupa, tapi diupayakan tidak bertabrakan. Artinya bagi siapa yang mendapatkan PIP, program Indonesia Pintar, maka tidak kemudian double terjadi duplikasi, tapi ini untuk yang berbeda orangnya. Nah, di Sleman sendiri di tahun 2025 ini menganggarkan ini kurang lebih 3.023 juta yang diperkirakan untuk 4.000 peserta didik. Nah, kok dikatakan diperkirakan jumlahnya sekian, apa tidak dipastikan? Tentu itu tidak, karena juga terkait nanti penjaringan data dan seterusnya yang memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya adalah juga terkait, kalau anak di kelas 8, kelas 9 ini nanti akan mendapatkan per orangnya 750, tetapi kalau dari kelas awal nanti hanya separuhnya 375. Mengapa kok ada separuhnya? Karena tentu berdasarkan data yang sudah diperoleh dari tingkat SD, kalau yang berasal dari kelas 6, di kelas 6-nya juga sudah mendapat beasiswa pendidikan dasar, khususnya ini adalah jenjang untuk SD. Jadi semua nyambung, semua diharapkan dapat, dan tidak ada yang double. Nah, saya rasa itu dari kami, singkat banget, dan mohon nanti dilanjutkan oleh Ibu Kabid SD. Monggo, langsung saja nih Pak. Baik, terima kasih Pak Pondi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKPP, dan juga Mas Ari dari Dinas Sosial, serta Bapak Ibu semua. Ini kami dari bidang pembinaan SD hanya menambahkan saja
terkait yang sudah disampaikan oleh Bapak Pomedi, karena prinsipnya kami dari Dinas Pendidikan dari pemerintah Kabupaten Sleman ini ada bantuan biaya pendidikan beasiswa Dikdas yang dianggarkan melalui anggaran bantuan sosial, dan untuk tahun anggaran 2025 untuk jenjang SD ini sebesar 4,5 M. Jadi untuk besarannya diberikan masing-masing anak sebesar 450.000 per siswa per tahun untuk kelas 2 sampai dengan kelas 5, karena untuk kelas 1 dan kelas 6 itu sebesar 225.000 per siswa per tahun. Prinsipnya kami juga untuk melengkapi, untuk mendukung program Indonesia Pintar, dan harapannya nanti ini tidak terjadi duplikasi data, karena kalau sudah dapat PIP itu sudah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk jumlahnya ini untuk yang PIP fase 1 sebanyak 14.250 siswa, fase 2 PIP 2.425. Nah, sedangkan untuk dari fasilitas dari Dinas Pendidikan anggaran 4,5 M itu targetnya estimasi karena masih berproses itu 10.302, karena tadi yang kelas 1 dan kelas 6 itu sebesar 225. Dan ini masih berproses, data sudah kami serahkan ke Dinas Sosial, dan harapan kami nanti bulan November ini bisa segera dicairkan, dan peruntukannya ini untuk kebutuhan pribadi. Jadi untuk bisa beli seragam, kemudian bisa beli sepatu, beli tas, prinsipnya ini biaya personil, dan harapan kami tidak ada alasan di Kabupaten Sleman apalagi untuk pendidikan dasar tidak bersekolah karena masalah ekonomi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat, dan selebihnya ini nanti juga ada dari pemangku kepentingan. Jadi memang ini sangat luar biasa untuk memberikan bantuan kepada anak-anak kita, baik dari keluarga miskin maupun dari keluarga rentan miskin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan nanti kalau memang membutuhkan data secara detail kami siap untuk memberikan. Dan insya Allah kalau untuk bantuan siswa miskin ini kan diberikannya melalui rekening satuan pendidikan. Jadi nanti masing-masing sekolah yang akan memberikan langsung kepada anak-anak didiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.